Shalom, anak-anak muda. Di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting, dan engkau perlu untuk mendengarkan ini, yaitu cinta bukan feeling, namun komitmen. Saya banyak dapati anak-anak muda, mereka kebingungan membedakan antara feeling dengan cinta yang sebenarnya. Mereka pikir ketika mereka dak-dikduk perasaannya, ada getaran-getaran ketika melihat lawan jenis, lalu dia menyimpulkan dia sedang jatuh cinta dengan orang itu. Masalahnya begini, bisa ndak kita rasakan getaran atau dak-dikduk melihat istrinya orang? Bisa ndak kita mengalami getaran atau dak-dikduk melihat suaminya orang? Dan ini yang sering terjadi. Udah jelas-jelas si perempuan sudah bersuami, sudah jelas-jelas si laki-laki sudah beristri, tapi menjalin hubungan yang bukan suaminya, menjalin hubungan yang bukan istrinya. Karena apa? Mereka bilang kami saling mencintai, kami ada perasaan yang sama. Ini bahayanya ini. Karena kita lihat suami orang bisa ada getaran loh. Kita lihat istri orang bisa ada getaran. Jadi ukuran cinta bukan pada feeling perasaan, tapi kepada sebuah komitmen, kepada sebuah realistis. Bisa diukur, cinta itu bisa diukur. Ada ukurannya. Ukurannya apa? Yang paling tepat adalah firman Tuhan. Jadi firman Tuhan mengajarkan bahwa kesetiaan itu harga yang gak bisa ditawar-tawar. Artinya kalau kita udah menikah, maka fokus kita adalah pasangan kita, bukan lagi orang lain, bukan lagi orang yang suka sama kita atau perasaan kita. Bukan, fokus kita adalah bagaimana membangun hubungan ini. Dia seiman, dia dewasa. Ada banyak ukuran-ukurannya. Jadi cinta itu bukan sekedar feeling perasaan, namun komitmen, namun bisa diukur, dan ukurannya adalah firman Tuhan. Jadi kenapa saya bilang cinta itu bukan feeling, bukan perasaan? Yang pertama, karena perasaan itu bisa berubah-ubah. Bisa berubah-ubah. Kita lihat suaminya orang, kita bisa rasakan getaran. Perasaan kita rasakan ini, wih gantengnya, wih begini segala. Kita bisa berubah. Kita juga lihat istri orang, wih cantiknya. Padahal itu udah jelas-jelas istrinya orang. Itulah bahayanya kalau kita bermain di area perasaan. Karena perasaan itu sifatnya berubah-ubah. Feeling sering sekali tergantung situasi atau emosional. Kalau situasinya bagus, perasaan kita bagus. Kalau situasinya gak bagus, kita sering sekali perasaan kita ikut-ikutan. Kalau musim kemarau, hati kita seperti lagi kemarau. Kalau lagi musim hujan, hati kita seperti orang lagi hujan. Jadi sering sekali berubah-ubah. Tergantung situasi, tergantung emosional sekali. Sering sekali terjadi. Jadi itu dia. Yang pertama, feeling sifatnya berubah-ubah. Yang kedua, feeling sering sekali tergantung situasi dan emosional. Feeling bisa berubah perasaannya ketika ada tekanan. Coba lihat. Ada banyak orang kemudian memutuskan untuk pisah karena ada tekanan di dalam hubungan itu. Gak kuat katanya ngalami tekanan. Sakit katanya ngalami tekanan. Berarti orang ini hanya bermain di daerah perasaan saja. Karena perasaan itu berubah ketika ada tekanan. Tapi kalau orang komitmen, mau ada tekanan apapun, ya komitmen, ya komitmen. Jadi feeling bisa berubah ketika ada tekanan.
Feeling yang berikutnya bisa berubah ketika orang yang kita cintai berubah sifatnya, berubah cintanya. Kita bisa juga berubah. Itulah bahayanya kalau kita bermain di area feeling atau perasaan. Cinta bukan feeling, bukan perasaan. Ya sekalipun ketika kita merasakan cinta yang sesungguhnya, ada perasaan juga di situ. Tapi ukurannya, esensinya bukan itu. Ya, cinta adalah komitmen, sebuah keputusan. Baik tidak baik keadaannya, baik tidak baik situasi, baik tidak baik mood kita atau emosional kita, baik ada tekanan atau tidak ada tekanan, kita sudah memutuskan bahwa dia adalah pasangan kita, maka kita tidak berubah. Itulah komitmen. Kalau seandainya saja semua hubungan dibangun di atas komitmen, maka tidak akan ada perpisahan. Tapi hubungan yang dibangun di atas feeling, perasaan, ketika tersakiti, terkecewakan, lalu kemudian pisah, itulah yang membuat banyak perpisahan. Untuk itu, cinta itu komitmen, sebuah keputusan. Nah kemudian, cinta itu tidak tergantung situasi. Baik tidak baik situasinya, enak tidak enak situasinya, komitmen adalah komitmen. Jadi hubungan akan awet, hubungan akan bertahan sampai kakek nenek, sampai dipanggil Tuhan, ketika ada komitmen di dalamnya. Untuk itu, cinta itu tidak tergantung situasi. Cinta itu tidak tergantung perasaan. Bisa enggak perasaan kita berubah? Bisa. Bisa enggak perasaan kita kecewa? Bisa. Tapi kalau kita memutuskan, aku komitmen. Mungkin hari ini perasaan kita terluka, mungkin hari ini perasaan kita dikecewakan, tapi itu tidak mengubah komitmen kita dari awal. Ya, jadi cinta itu tidak tergantung perasaan. Cinta itu sebuah tanggung jawab yang kemudian akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Tuhan. Jadi jangan main-main, ya, jangan menggampangkan, karena itu sebuah tanggung jawab yang harus kita kasih laporannya di hadapan Tuhan nanti. Ya, apalagi bicara tentang pernikahan, oh itu tanggung jawab. Cinta yang adalah komitmen adalah sebuah ibadah. Jadi kalau kemudian kita memutuskan kita berkomitmen, sebenarnya itu bagian dari ibadah kita. Ya, jadi coba perhatikan baik. Cinta itu adalah komitmen, sebuah keputusan, tidak tergantung situasi, tidak tergantung perasaan, bertanggung jawab, dan itu sebuah ibadah di hadapan Tuhan. Nah, pertanyaan saya begini. Ketika perasaan berubah, banyak penyebab kenapa perasaan berubah. Ketika perasaan berubah, apa yang harus dilakukan supaya tidak terjadi perpisahan? Maka pesan saya singkat, gak panjang. Ketika perasaan berubah karena ada masalah atau apapun, apa yang harus dilakukan? Maka jawabannya adalah perbaiki. Perbaiki, perbaiki, perbaiki. Bukan ditinggal atau dibuang. Kesalahan orang ketika ada masalah dalam hubungan, ketika kecewa, dia tinggalkan dan dia buang. Contoh, ibarat rumah atau mobil. Ketika rumah rusak, bukan berarti kita tinggalkan atau kita buang. Kalau rumah rusak, diperbaiki. Kalau kendaraan mogok, diperbaiki, bukan dibuang atau ditinggalkan. Ya, jadi itulah sebuah hubungan. Pasti akan ada tantangan.
bukan ditinggalkan, bukan dibuang, tapi diperbaiki. Dan saya berharap teman-teman bisa membedakan dan mengerti dasar membangun satu hubungan. Dasar membangun satu hubungan bukan feeling, tapi sebuah komitmen di atas kedewasaan. Dan saya berdoa hubungan yang teman-teman bangun adalah hubungan yang dibangun di atas komitmen, bukan sekedar feeling atau perasaan. Sehingga hubunganmu awet, diberkati, berhasil, dan jadi berkat untuk banyak orang. Oke? Tetap semangat, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.